urang babarengan nyiar ilmu nareangan, ilmu nu mataknya angan, pibakeleun akhir zaman. Waktu urang loba pisan, tong dipake ka urinan, yeun hiji kasempetan, ameh urang bebenangan. Oke, assalamualaikum sahabat santuy. Sampai ketemu lagi. Semoga sahabat santuy di dunia dan di akhirat sana ada dalam kebaikan, selalu ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat santuy, sudah update status hari ini? Udah belum? Udah ya. Pastinya dong. Mau di Facebook, mau di WhatsApp, mau di Instagram, mau di Twitter, mau di mana lagi update statusnya. Nah, ngomongin status, ada semacam pergeseran atau lebih tepatnya pelebaran makna. Kalau dulu kita ngomongin status itu kaitannya dengan birgen seseorang atau kaitannya dengan posisi dan kedudukan seseorang, sehingga ada istilah status kelas menengah, kelas tinggi, kelas tiarap, kelas keceblok gitu kan ya. Lebih kepada kalau kita ngomongin status biasanya kaitannya dengan urusan status sosial, jabatan, harta kekayaan, kedudukan, kemudian apalagi pengaruh, itu biasanya dikaitkan dengan urusan status sosial. Namun tidak dengan hari ini. Siapapun hari ini selama dia punya kuota dan punya media bisa update status. Hal yang lainnya adalah status menikah, tidak menikah, jomblo, punya anak, dan seterusnya, itu juga bisa dipahami sebagai status. Jadi segala sesuatu yang melekat kepada diri kita itu bisa menjadi bagian dari apa yang kita pahami sebagai status, gitu kan? Status sosial maupun status di media sosial. Namun hati-hati juga, ini kita ketika ngomongin status gitu kan ya, hati-hati juga. Kadang efek dari pengaruh dari media sosial atau dengan ketersediaannya media ini, kita sering tidak awas juga sih gitu kan ya. Kadang kita justru tenggelam dengan segala kemudahannya, terutama dengan menggunakan smartphone. Akan sangat mudah kita, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, itu menjadi sangat mudah kita menyampaikannya atau menuliskannya menjadi sebuah status. Entah itu gara-gara kita merasa gelisah, entah itu gara-gara kita merasa resah, entah itu gara-gara kita merasa gembira, suka, duka, bahkan benci kepada apapun gitu kan, bisa dijadikan sebagai bagian dari status. Nah, beda banget kan antara istilah yang kita pahami, istilah status sosial dengan update status. Nah, permasalahannya adalah ini masih ada hubungannya dengan obrolan kita sebelumnya tentang viral. Karena bisa jadi dari status yang kita pasang atau yang kita update itu juga bisa menjadi indikasi apakah bisa memberikan efek kepada yang lain, sehingga bisa dipahami apakah status itu bisa jadi viral atau tidak. Karena kenapa? Hari ini juga sering terjadi gara-gara update status itu yang kemudian menjadi cikal bakal sesuatu itu menjadi sebuah fenomena yang kemudian bisa menjadi viral. Nah, makanya ini yang harus kita tetap awas dalam bahkan menuliskan status. Jangan sampai kita menuliskan status yang berbau sara, yang berbau lah pokoknya mah, mau bau tai, jangan sampai lah. Kebayang ya kalau setiap media sosial bukan hanya sekedar terbaca, terlihat, tapi tercium aromanya. Bau tai kan keren pisan. Tapi teknologi belum sampai hari ini, belum sampai ada ke sana. Jadi baru kita bisa melihat, baru mendengar. Belum sampai ada teknologi yang sampai kepada mencium. Misalkan kita lagi nonton yang lagi status pasang update status lagi masak rendang misalkan.
Nah keur masak rendang teh si rendang teh kangse ku urang. Keren pisan kan? Sayang teknologi hari ini belum sampai sana. Walaupun kita sudah punya smartphone, tetap smartphone kita masih kadang-kadang stupid. Karena TKB aya oge, sebab kalau kita mau mau pipis nggak bisa di smartphone ya, tetap harus ke WC. Oke, sahabat santuy. Ngomongin status, ngomongin media sosial, ngomongin update status. Tetap ya, kata kuncinya tetap kita harus awas, tetap kita harus bijak dalam menggunakan media. Kenapa? Ada satu kata kunci di ranah situasi. Kalau kata kemarin itu kita ngomongin Zuckerberg dan kita di dunia simulakra ini, di dunia maya ini, karena kita hadir di dua dunia sekaligus, dunia maya dan dunia nyata. Seolah-olah penyikapannya dua-dua seolah-olah beda gitu kan, padahal sama-sama aja sebenarnya. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita gunakan, entah itu di dunia maya maupun di dunia nyata, bahkan untuk urusan pasang update status. Nah, orang kan kalau memahami update status adalah biasanya apa yang sedang dia alami update, apa yang sedang dia rasakan update, apa yang sedang dia pikirkan update. Itu yang kemudian kita pahami sebagai update status. Entah itu dengan kata-katanya, entah itu dengan foto kegiatannya, atau foto kapan tahun baru kita posting. Jadi muncul istilah late post, posting yang terlambat atau yang telat diposting, telat diangkat, kayak gitu kan. Nah, seringkali ada juga yang orang pasang gambar tapi nggak ada statusnya, atau dalam bahasa lain tuh apa ya, caption ya, caption. Jadi ada gambarnya tapi tidak ada captionnya. Caption itu kan sebenarnya keterangan gambar. Jadi ada yang pasang gambarnya aja atau nggak pasang videonya aja tapi tanpa keterangan, entah keterangan kontennya, entah keterangan yang membuatnya, entah keterangan kejadiannya. Nah, sebenarnya ini juga yang kalau kita masih di dunia nyata, terbiasa di membaca koran misalkan, itu kan di setiap headline koran itu ada gambar gedenya, nah di bawahnya ada tulisan keterangan kecil. Nah itu tuh caption sebenarnya. Nah yang kita pakai sekarang sehari-hari. Dulu yang bikin foto itu harus fotografer, harus bikin caption itu adalah penanggung jawab redaksi. Nah kalau sekarang mah setiap orang bisa ngambil gambar seenaknya, bisa bikin caption seenaknya, kumaha maneh we lah, yang penting maneh bahagia. Tapi lagi-lagi tetap dengan urusan status, dengan urusan pasang status, dengan urusan update status, tetap harus berhati-hati gitu kan. Makanya kemudian niatan awal kita dalam melakukan sesuatu harus menjadi warning buat diri kita. Apa sih niatan kita pasang status A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Makanya kemudian apapun, bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau yang diciptakan manusia, apalagi dengan oleh Tuhan, selalu akan memberikan kebaikan, namun kembali kepada niatan kebaikan seseorang itu sendiri yang akan memberikan efek. Karena selalu efek itu selalu mendua, negatif, positif misalkan, atau bahkan ada yang abu-abu, digantung misalkan. Statusnya di gimana? Digantung, tung. Nah, seringkali orang juga kemudian menggunakan media status itu justru dijadikan sebagai media untuk berbagi atau hanya sekadar share informasi, share pengalaman gitu kan, biar pengalaman yang dialaminya bisa terjadi pada yang lain, atau sebaliknya biar pengalaman yang dialaminya, kalau pengalamannya pahit, tidak dialami oleh orang lain. Itu bisa juga dijadikan sebagai konten-konten status. Namun lagi-lagi tetap ya, kita harus bersikap hati-hati. Kan kenapa? Bayangkan. Walaupun misalkan kita posting sesuatu gitu kan ya, yang kita pikir saat itu adalah keren, yang kita pikir saat itu adalah sesuatu yang bagus, itu kan ternyata memberikan dampak buruk yang walaupun sudah kita hapus, tetap itu sebenarnya tersimpan di kalau bahasa yang lainnya mah tersimpan di lauhul mahfuznya, itu teh ada, jadi nggak benar-benar kehapus gitu. Walaupun di ponsel kita, di gawai kita itu sudah dihapus, tapi di lauhul mahfuznya itu masih ada tersimpan gitu. Nah bayangin status-status yang kita simpan gitu kan ya, status-status yang kita posting gitu kan, kalau sekiranya tidak bisa memberikan efek kebaikan bahkan kepada diri kita, lebih baik pikir-pikir ulang deh gitu ya. Lagi-lagi karena ada banyak orang melihat bahwa update status atau status seseorang itu
sangat mencerminkan kepribadian orangnya sendiri kayak gitu. Ada orang yang sukanya marah-marah aja misalkan kan, oh iya berarti orang kayak gini. Ada orangnya pasangnya update-nya teh kuat-kuat siga saha tak kalakuanana, berarti siga gitulah jelemana merenya kurang lebih sosok bijak lah, padahal mah bijaksana bijak sini kayak itu tadi jelemana mah. Atau pasang-pasang ceramah-ceramah atau apapun itu akan sangat memberikan dampak baik kepada dirinya juga kepada orang lain. Intinya kata kuncinya tetap apa yang kita pasang, apa yang kita posting, apa yang kita update, angkat sebagai bagian dari pelekatan diri kita sebagai status sosial di media sosial, tentu harus pikir-pikir ulang. Lagi-lagi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang terjerat undang-undang ITE. Hati-hati gitu ya, karena kalau sudah ribut bukan hanya kamu seorang, jangan-jangan juga Jakarta pun ikut ribut. Nah, sahabat santuy, sekarang sudah pasang lagi status apa hari ini? Lagi masak, lagi makan bakso, lagi apa? Atau lagi syuting. Nah, oke. Semua menjadi sangat penting ketika orang pasang status. Fine, nggak apa-apa. Itu hak semua orang melakukan banyak hal. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah bersikap hati-hati dalam memposting sesuatu, dalam mengupdate sesuatu. Karena lagi-lagi ini akan berakibat, entah itu kebaikannya, entah itu akan berakibat keburukannya tentang status. Nah, teman-teman, sahabat santuy yang paling santuy di dunia, kira-kira apa sih hubungannya dengan efek dari pasang status atau update status yang kita pasang, yang kita tayangkan, yang kita tampilkan? Hal yang lain yang mesti kita pikirkan adalah kepentingan tentunya, sehingga kan ada optionnya di sana ya, biasanya ada optionnya, mau di privasi misalkan, mau dibikin publik misalkan, atau hanya teman-teman sekitar misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk rambu-rambu agar apa yang kita pasang itu tidak sembarang kayak gitu. Jadi kalau memang ingin memberikan pesan, jelas pesan itu kepada siapa disampaikan, karena bisa jadi yang tadi bilang, status itu tidak hanya harus negatif positif, tapi juga bisa jadi sangat abu, karena tadi bisa jadi multitafsir. Makanya sangat hati-hati. Lagi-lagi, karena kalau sudah hati-hati, perlu main hati. Kalau kadang-kadang efeknya bisa jatuh hati. Gara-gara status juga bisa seperti itu. Yang tadinya statusnya jomblo, jadi enggak. Yang tadinya udah, jadi enggak. Yang tadinya ada, jadi enggak. Itu bisa gara-gara urusan status. Dan lagi-lagi, efek dari itu semua juga, sahabat santuy, tidak perlu juga kemudian jangan-jangan apapun yang kita lakukan itu kemudian kita pasang status, karena tidak ada indikator keimanan seseorang akan turun kalau tidak pasang status. Nggak ada, saya pikir, keterangan seperti itu. Atau tidak akan masuk surga seseorang gara-gara dalam satu hari tidak pasang status. Nggak ada kayaknya seperti itu, nggak ada. Jadi nggak gitu-gitu amat gitu ya, nggak gitu-gitu amat. Bikin santuy aja. Satu aja. Yang penting kehadirannya diri kita, kehadirannya kita di antara sekeliling diri kita, sebisa mungkin, sekeren mungkin, tetap memberikan virus kebaikan, memberikan status kebaikan yang inspire, yang bisa memberikan perubahan agar bangsa kita menjadi bangsa yang keren, bangsa yang gaya, dan tentu juga keyakinan dan pikiran yang teman-teman lakukan menjadi bagian dari kebaikan segenap alam. Karena kita bagian dari alam, untuk itu mari kita berbaik-baik kepada alam, diantaranya melalui bijak dalam menggunakan media. Oke, sahabat santuy, lanjutkan lagi nyanyinya. Tadi sampai ke mana nyanyi teh? Aduh, pokoknya. Aduh emak jisim kuring nalang sate aya tanding, batur indit unggal peting, abdi mah ngan ukur ulin, batur ngaji bararungan
sare sokomo di akhirat mah nalang sana tambah. Oke sahabat satu, see you di edisi selanjutnya. Semoga kita semua dalam kebaikan dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik walaupun kita belum baik-baik saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.